Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana seharusnya kita hidup sebagai prajuritnya Tuhan. Saudara, kalau kita belajar di dalam Alkitab untuk menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita semakin mengenal Tuhan, maka Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya kepada kita dengan berbagai gambaran. Dia memposisikan diri sebagai Bapa bagi kita. Dia juga memposisikan diri sebagai gembala bagi kita. Bahkan dia memposisikan diri sebagai sahabat bagi kita, sebagai guru, dan sebagainya dan sebagainya. Dan di dalam teks firman Tuhan ini, kita juga digambarkan sebagai prajurit, dan dia adalah komandan kita. Nah, hari ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama dan belajar bersama adalah bagaimana seharusnya kita hidup sebagai prajuritnya Tuhan. Saudara, posisi kita atau predikat kita itu sungguh sangat istimewa sebagai anaknya Tuhan, sebagai muridnya Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai prajuritnya Tuhan. Semua predikat itu adalah predikat yang sangat istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena untuk menganugerahkan predikat itu kepada saya dan saudara, Allah membayarnya dengan bayaran yang mahal. Kita yang tadinya adalah musuh Allah, kita yang tadinya adalah seterunya Tuhan oleh karena dosa-dosa kita, tetapi dia telah rela mati, dia rela berkorban untuk menjadikan kita anak-anaknya, untuk menjadikan kita murid-muridnya, hamba-hambanya, prajurit-prajuritnya. Dia telah korbankan dirinya saudara. Nah, itu sebabnya dalam semua predikat ini tadi saudara, seharusnya kita harus memerankannya dengan cara yang terbaik. Karena Allah juga telah membayar kita supaya kita dilayakkan dalam predikat itu dengan harga yang termahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Maka seharusnya saya dan saudara harus memerankan semua posisi dan predikat tersebut dengan cara yang terbaik. Kalau di dalam renungan pagi hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana predikat kita sebagai prajuritnya Tuhan. Kita akan belajar bagaimana seharusnya kita hidup dan menjalani hidup kita sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Itu sebabnya saudara, siapkan hati dan pikiran saudara supaya saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara gampang untuk memahaminya. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam konteks ini kembali Paulus mau mengajar anak rohaninya, yaitu Timotius, di mana dalam mendidik dan mengarahkan dan mengajar Timotius, dia memberi contoh bahwa kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Harus melakoni hidup kita atau menjalani hidup kita sebagaimana seharusnya seorang prajurit. Tuhan adalah komandan kita adalah prajurit-prajuritnya, dan kalau di dunia ini saja, saudara, kalau seorang prajurit terhadap komandannya, ada aturan yang begitu spesifik, ada aturan yang begitu jelas, sikap yang begitu jelas, apalagi terhadap Tuhan. Maka seharusnya kita bersikap lebih daripada seorang prajurit kepada komandannya di dunia ini. Seharusnya sikap kita kepada Tuhan harusnya lebih daripada itu. Nah, itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bagaimana seharusnya sikap kita kepada Tuhan. Tuhan adalah komandan kita dan kita adalah prajuritnya. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Dia? Yang pertama, di ayat yang ketiga dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, untuk menjadi seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus siap menderita untuk Tuhan. Kita harus mau menderita, berani menderita untuk Tuhan. Saudara, mungkin di dunia ini ada prajurit yang dituntut untuk siap berkorban bagi komandannya. Tapi yang kemungkinan jadi pertanyaan, apakah komandan itu siap berkorban bagi prajuritnya? Jangan-jangan hanya prajurit yang dituntut untuk berkorban kepada komandannya, tetapi komandan tidak berani berkorban untuk prajuritnya. Tetapi di sini, saudara, ketika dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, Dia menuntut setiap kita sebagai prajurit-prajuritnya, kita harus siap menderita dalam mengikut Dia, dalam mengiring Dia. Kita harus siap menderita. Kenapa, saudara? Karena Dia sendiri pun telah rela menderita bagi kita. Bahkan bukan hanya rela menderita, saudara, Dia rela mati bagi kita. Jadi ketika Dia menuntut prajurit-prajuritnya, Dia menuntut kita sebagai prajurit-prajuritnya untuk siap menderita bagi Dia, itu bukan tuntutan yang berlebihan, tapi tuntutan yang memang Dia sendiri sudah buktikan bahwa Dia pun telah mati untuk kita. Dia pun komandan kita, telah rela mati untuk kita, dan Dia menuntut kita sebagai seorang prajurit yang sejati. Kita juga harus siap menderita untuk Dia. Artinya apa, saudara? Untuk kita mengikut Dia, untuk kita melayani Dia, kita harus rela menderita. Sekalipun harus menderita dalam melayani Tuhan, kita harus siap. Sekalipun harus menderita dalam mengikut Tuhan, kita harus siap. Sekalipun harus berkorban dan menderita dalam kita beriman kepada Tuhan, kita harus siap. Itulah prajurit-prajurit yang baik
dari Yesus Kristus, siap menderita untuk Tuhan karena Tuhan pun telah menderita untuk kita. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Apakah kita tergolong prajurit-prajurit Tuhan yang siap menderita, saudara? Terkadang terlalu banyak orang-orang Kristen yang hanya siap diberkati, hanya siap dalam keadaan baik, hanya siap semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika ada penderitaan dalam mengikut Tuhan, tidak siap. Tetapi hari ini ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa prajurit yang sejati itu adalah prajurit yang siap dan rela menderita bagi komandannya, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama, saudara. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang keempat, di sana dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Ada kata berjuang di sana. Jadi seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus adalah prajurit yang siap untuk berjuang. Kalau dikatakan berjuang, saudara, siap bertempur, siap dan rela untuk menghadapi semuanya, mengikut komandan, melakukan perintah komandan, berjuang melakukan yang terbaik, bahkan sampai titik darah penghabisan, harus siap berjuang terus sampai menang. Demikian juga kita sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Kita juga dituntut untuk siap menderita dan siap juga berjuang terus. Melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Ada usaha yang lebih dalam perjuangan itu. Ada usaha yang ekstra dalam perjuangan itu. Ada kesiapan untuk melakukan lebih banyak dalam perjuangan itu. Dan itulah prajurit yang baik, yaitu prajurit yang siap untuk berjuang, bahkan berkorban sekalipun harus siap demi sebuah perjuangan melakukan perintah komandan. Hari ini, saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah ada perjuangan yang kita lakukan dalam mengiring Tuhan? Sudahkah ada perjuangan yang kita perjuangkan dalam kita melayani Tuhan? Jangan-jangan kita seringkali hanya menuntut daripada Tuhan. Tapi kita tidak pernah berjuang untuk berbuat sesuatu. Yesus, saudara, telah berjuang untuk kita. Dia sebagai komandan kita, dia telah berjuang untuk kita. Ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu satu puncak penderitaan yang begitu beratnya, saudara, ketika dia menanggung dosa kita. Padahal dia tidak bersalah. Bisa saja pada waktu itu dia berkata, sudahlah, ini terlalu berat. Sudahlah, ini terlalu sakit. Bisa saja dia berkata begitu karena memang bukan salahnya, saudara. Tapi dosa saya dan dosa saudara yang dia tanggung. Tetapi sekalipun begitu menderitanya dia di sana, dia tidak pernah menyerah. Tapi dia terus berjuang, dia terus berjuang, dia terus berjuang. Sampai pada akhirnya dia berkata, sudah selesai. Dia berjuang terus dan berjuang terus sampai nafas yang terakhir. Dan sebelum dia menghembuskan nafas, dia berkata sudah selesai. Maksudnya apa, saudara? Perjuangannya untuk kita, perjuangannya untuk menanggung dosa kita, perjuangannya menggantikan kita dalam penderitaan sudah selesai. Dan kita diselamatkan. Sehingga kita dijadikan anak, kita dijadikan murid Kristus, kita dijadikan jadi laskar Kristus. Dan sekarang ini, saudara, sebagai laskar-laskarnya Tuhan, Allah menegaskan, firman-Nya menegaskan bahwa kita harus siap berjuang. Lalu kemudian, saudara, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang ketiga, saudara, dia berjuang untuk menyenangkan komandannya. Bahkan dia tidak peduli kepada dirinya sendiri. Yang dia pedulikan adalah bagaimana supaya komandanku ikut senang, supaya komandanku berkenan, supaya komandanku senang melihat aku.
Itu yang dia perjuangkan, saudara. Bagaimana supaya dia bisa berkenan kepada komandannya, sekalipun dia sendiri punya pergumulan, sekalipun dia sendiri punya beban berat dan sebagainya, tapi dia tetap berjuang supaya berkenan kepada sang komandan. Saudara, perjuangan kita bukan untuk apa yang kita senang, tetapi perjuangan kita adalah untuk apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan seorang prajurit yang baik, dia tidak memusingkan diri untuk kebutuhan pribadinya. Dia tidak memusingkan diri soal-soal kehidupan pribadinya, tetapi yang dia perjuangkan adalah bagaimana supaya berkenan kepada komandan. Itu yang dia perjuangkan. Demikian kita, saudara, bahwa dalam pengiringan kita akan Tuhan, perjuangan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai komandan kita. Yang menyedihkan, saudara, seringkali orang-orang yang mengatakan dirinya murid Tuhan, yang dia kerjakan seringkali adalah hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Dia yang telah rela mengorbankan semuanya, tetapi yang menyedihkan adalah orang-orang yang telah dia tebus itu malah akhirnya hidup dalam dosa, hidup mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya hari ini firman Allah berkata bahwa seharusnya sebagai seorang prajurit kita harus berjuang untuk menyenangkan hati komandan kita. Sudahkah kita hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara? Atau kita hidup hanya untuk menyenangkan hati kita? Mari hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan yang begitu indah, bahwa kita ini telah ditebus oleh Tuhan dengan bayaran yang mahal, supaya kita bisa menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Kalau saya dan saudara sudah percaya kepada Tuhan, maka saudara adalah prajuritnya Tuhan. Saya adalah prajuritnya Tuhan. Dan sebagai prajurit Tuhan, 3 hal yang sudah kita belajar, saudara, bahwa kita harus siap menderita untuk komandan kita, yaitu untuk Tuhan. Yang kedua yang sudah kita belajar adalah bahwa kita harus siap berjuang sekalipun menderita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kita harus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan dengan tidak fokus kepada kepentingan diri sendiri, tapi fokus bagaimana supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang indah ini. Sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saudara. Namun sebelumnya, mari buat komitmen dalam hati kita semua untuk kita menerapkan firman Tuhan, untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga di dalam hidup kita menyenangkan hati komandan kita. Puji Tuhan, saudara, lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan perjuangan. Saudara siap menderita sekalipun untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan perjuangan, saudara harus berjuang keras melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan harus bisa menyenangkan hati Tuhan sekalipun terkadang harus melupakan kepentingan diri sendiri. Puji Tuhan, saudara, lakukan segala aktivitas saudara dengan merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan yang memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan, saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu.
menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau, mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan. Kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha bisnis pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu
di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.